Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada bagian yang kedua tentang serial tematik Ada Apa Dengan Amalek. Ya, kalau kita melihat ini adalah seluruh episode yang akan kita nikmati dengan firman Tuhan ini. Nah, kita akan masuk pada Amalek versus Musa. Gimana Amalek melawan Musa? Ya, saudara yang terkasih, kita melihat dulu Amalek melawan Musa ini. Nah, kalau kita melihat dari ketika terjadi sesuatu, ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan keluar. Ini perjalanan keluar bangsa Israel ya. Dan sampai kepada titik yang ketujuh itu adalah kejadian di Rafidim ya. Saya tunjukkan ini. Jadi setelah mereka menjalani keluar dari Mesir, kemudian mereka berjalan terus lewat Sukot, kemudian Mara di Elim, kemudian di Dofka dan sebagainya. Akhirnya mereka sampai ke Rafidim. Ya. Nah, di Rafidim inilah orang Amalek yang ada di padang gurun Sin, padang gurun Sur seperti itu mencari gara-gara dengan orang Israel. Nah, disinilah orang Israel melawan Amalek. Itu ditulis dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Nah, arti Rafidim sebenarnya bicara tentang tempat peristirahatan. Jadi orang Israel ini sedang ingin beristirahat dari capeknya mereka. Sekian tahun ini masih berjalan ya, beberapa waktu ini, mungkin dalam bulan ya, hitungan bulan. Mereka sampai di Rafidim untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Ya, dekat, Rafidim dekat dengan Gunung Sinai. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dihadang oleh orang Amalek seperti ini ya. Ya, jadi ini ada menunjukkan bagaimana perjalanan mereka melewati Gunung Syur, padang gurun Syur, dan mereka sampai ke Rafidim. Nah, ini mau menunjukkan bagaimana Musa akan melawan mereka ya. Ini kalau kita lihat pemetaan daripada Rafidim, di mana itu adalah area daripada Ismailites dan Amalekites ya. Nah, ini adalah bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Dan mereka harus bertempur melawan Amalek. Dan di situ kisahnya adalah ketika pertempuran ini, orang yang baru keluar dari Mesir, belum punya tentara, belum dilatih, mereka baru budak yang keluar dari perbudakan di Mesir, dan mereka tiba-tiba diserang dengan pasukan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan menopang mereka dengan cara ketika tangan Musa diangkat, maka orang-orang Israel jadi kuat dan mereka bisa melawan akan orang Amalek. Tetapi ketika capek dia turun, itu malah Israel yang ditekan oleh orang Amalek. Sehingga akhirnya apa? Harun dan Hur itu harus menahan tangan Musa ke atas. Jadi diangkat seperti ini, lalu diletakkan di batu supaya terangkat terus. Nah, inilah pertempuran yang sebenarnya itu memberikan murka Tuhan juga kepada Amalek yang secara diam-diam melakukan peperangan dengan bangsa yang adalah budak-budak yang baru keluar, yang belum siap sebenarnya. Mereka belum menata akan personal mereka untuk berperang. Ya, tapi itu yang dihadapi. Nah, maka pesan dari Tuhan yang pertama ketika Tuhan bilang, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit, ini adalah setelah peristiwa ini. Ya, jadi setelah peristiwa itu terus Allah marah, lalu Allah menunjukkan dia punya sumpah kepada ini supaya apa? Menghapuskan mereka. Bahkan pesan itu diulang yang kedua kali kan yang kita lihat. Tetapi kalau kita lihat dari penyataannya itu dalam bahasa Ibrani dikatakan ki maho embe et seker Amalek mitahat hasamayim. Ya, kalau mau dikatakan tentang kata dat dan ya, atau dikatakan kemudian atau untuk itu ya, maka apa yang terjadi? Sama sekali uteri ya, artinya apa? Nah, ini bicara tentang kal infinitif absolut. Jadi tujuannya, hasil yang absolut yang diinginkan adalah apa? Sama sekali Tuhan akan apa? Akan menghapus atau
menghapus akan ingatan ya. Jadi Tuhan akan menghapus, dan itu merupakan kal imperfect, artinya bahwa akan selalu, karena ini imperfect, belum selesai, jadi akan selalu. Kalau Tuhan bilang selalu, akhirnya langsung terhapus dan tidak ada lagi jejaknya. Tapi Tuhan bilang, aku akan selalu menghapus, senantiasa menghapus apa? Remembrance atau ingatan atau kenangan atau peringatan memorial akan apa? Dari Amalek, ya, yang apa? From under heaven, artinya di bawah langit, sky atau surga, heaven, celestial realm, alam surgawi, semesta. Jadi benar-benar Tuhan ingin ya, di dalam alam semesta surgawi yang Tuhan inginkan harus terhapus akan kenangan akan Amalek ini, ya. Dan itu Tuhan lakukan terus-menerus, senantiasa, karena belum selesai. Nah, ini yang kita lihat dari gambaran yang kita sudah baca pada Keluaran pasal 17 itu, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi dalam Ulangan pasal 25 dinyatakan pada waktu Musa mengingatkan kembali. Musa katakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ya, ini karena gara-garanya mereka memerangi akan Israel ketika Israel masih begitu lemah. Ya, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Ini orang lelah dan lesu yang ingin ke Rafidim, tempat peristirahatan, lalu mereka sikat dengan cara licik dari bagian belakang. Jadi ini kayak seorang pengkhianat ya, memukul dari bagian belakang, dari paling lemah ya di belakangmu. Dan mereka tidak takut akan Allah. Ini bangsa yang keluar dengan perjalanan yang luar biasa, kisah-kisah yang ajaib dan dahsyat. Dan orang-orang ini tidak takut, mereka mau memerangi bangsa yang disertai Tuhan. Sehingga itu menjadi semacam kemarahan murka Tuhan yang terus-menerus kepada bangsa Amalek ini. Ya, karena apa? Dikatakan mereka tidak takut akan Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-19 ya, Tuhan ulangi, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Hasamain, kolong langit ini ya, alam surgawi di mana kita berada dengan Tuhan, itu harus tidak boleh ada ingatan akan Amalek. Dan dikatakan, ditegaskan, jangan lupa. Ini sudah pesan kedua, artinya very penting ya pesan ini. Dan itu dialami oleh Musa ya. Dan kenapa Amalek mendapatkan predikat yang seperti ini? Kalau kita lihat, padahal Amalek itu keturunan Esau ya. Kemudian bangsa pengembara di padang gurun yang terkenal penjara. Memang mereka penjara, bangsa yang selalu merampok ya. Amalek dari kata amal yang artinya kerja, berusaha keras. Dan orang-orang ini kerja yang luar biasa, tidak kenal lelah, terus-menerus berusaha ya. Untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kerjaan mereka, merampok, menjarah ya, bahkan membunuh. Nah, kemudian mereka menghalalkan segala cara curang untuk mengalahkan musuh dan menjarahnya habis. Caranya apa? Dipukul dari bagian belakangnya ya, ini pengkhianatan. Dan orang-orang ini tidak takut Tuhan. Itu yang membuat Tuhan juga begitu murka kepada mereka. Ya, ini sekilas tentang mengapa Amalek yang kita bisa lihat. Nah, nanti kita akan merefleksikan itu seperti apa. Hanya Tuhan sebenarnya yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan kita dari Amalek. Ya. Orang yang penjara, penipu, orang licik yang menyerang kelemahan kita, orang yang memukul di belakang kita, Tuhan yang menjadi sandaran kita, itu yang harus kita bergantung kepadanya. Ya. Jadi orang Israel ini harus terus-menerus dengan Tuhan. Ingat ketika Musa mengangkat tangan, artinya mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengakui Tuhan, maka apa? Tuhan memberikan kemenangan. Tapi ketika tangan itu lemah, lesu, dan sudah tidak mengandalkan Tuhan, mereka
akan kalah. Ya, ini merupakan gambaran yang menjadi refleksi kita tentang apa yang kita sebut dengan orang Amalek. Dan Tuhan punya pesan masih tetap harus bergaung terus. Dari zaman Musa harus ke zaman selanjutnya sampai dengan zaman abad kita saat ini. Tapi paling tidak kita akan melanjutkan dan melihat bagaimana Amalek melawan Musa di episode yang ketiga. Saya berharap kita terus mengikutinya dan semoga ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.